Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah mempersiapkan untuk ujian skripsi? Mari kita lihat checklistnya ya. Hal-hal yang harus Anda siapkan. Oke, yang pertama adalah naskah skripsinya. Yang kedua, cek Turnitin. Yang ketiga, kelengkapan administratif untuk mendaftarkan ujian skripsi ke fakultas. Yang keempat, persiapan Anda presentasi. Baik, kita lihat pada persiapan yang pertama, naskah skripsi. Naskah skripsi itu merupakan bahan yang paling penting yang harus Anda siapkan untuk ujian skripsi Anda. Dari naskah skripsi yang bagus ini akan menentukan keberhasilan Anda dalam ujian skripsi dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti semangkuk soto yang sangat lezat ini. Jadi, buatlah skripsimu itu seenak mungkin dirasakan, didengar, dipandang orang lain, terutama penguji. Baik, apa saja yang harus disiapkan supaya naskah skripsimu menjadi seenak soto ini? Baik, kita lihat beberapa checklist yang harus disiapkan. Table of contents, daftar isi harus lengkap. Acknowledgement untuk kata pengantar. Abstrak satu halaman saja, terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama berisi apa penelitian Anda. Paragraf yang kedua, research question dan teorinya. Paragraf ketiga, result atau findings, ya, hasilnya. Chapter 1, introduction. Chapter 2, theoretical framework atau review of related literature. Tergantung kebiasaan atau kesepakatannya. Yang chapter 3 adalah analisis atau findings and discussion. Chapter 4, conclusion. Chapter yang berikutnya, yang terakhir, bibliografi atau references. Kita lihat satu-satu. Cek satu-satu. Chapter 1 itu seperti gajah. Jadi Anda harus membuat pendengar atau penguji paham keseluruhan isi dari skripsi Anda, keseluruhan makhluk apa ini yang sedang dibahas. Beberapa subbab ini harus diperhatikan. Yang pertama, background of study, ini yang paling penting. Karena di background of study akan berisi apa penelitian Anda, mengapa penelitian itu penting, penelitian yang sudah ada sebelumnya, sehingga Anda mendapatkan research gap di situ. Kemudian, bagian yang sedikit jumlah katanya tapi sangat menentukan, yaitu problems of study atau research question. Ya. Yang ketiga, objective of study, itu mengikuti atau sesuai dengan problem of study. Scope and limitation, itu batasan. Jadi penelitian Anda tidak kemana-mana, jadi penelitian Anda mempunyai fokus dan scope yang seperti Anda tentukan. Significance of study itu adalah apa arti penting dari penelitian Anda, baik secara akademis atau secara teoritis dan secara praktis. Definition of key terms adalah definisi operasional dari penelitian Anda. Jadi kata-kata kunci yang muncul di judul, yang banyak muncul di research question dan teori yang ada di dalam penelitian Anda. Itu harus dijelaskan sebagai definisi operasional dalam skripsi Anda. Research method, metode penelitian. Dan yang terakhir, previous studies. Chapter 1 isinya seperti itu. Harus ada dicek, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chapter 2, review of related literature.
atau kadang ada yang memberi judul theoretical framework. Dua hal yang penting di sini adalah pendekatannya apa, kemudian teori yang dipakai apa. Pendekatan itu payung dari teori-teori yang Anda pakai. Anda jelaskan secara detail teorinya, referensinya dari mana. Jangan lupa menulis di bagian teori ini harus mengutipkan sumber. Jadi setiap kali Anda mengutip harus ada referensinya ya. Oke. Kemudian chapter 3. Nah, ini yang sangat penting lagi adalah bagian analisis atau findings and discussion. Jadi judul chapter 3 itu bisa analisis, bisa findings and discussion. Tergantung kesepakatan atau kayak selikumnya ya. Chapter 3 menjawab pertanyaan yang sudah ditulis pada problems of study di chapter 1 tadi. Jadi chapter 3 itu adalah answer the problems of study. Dibagi menjadi beberapa sub-tab atau sub-chapter, itu tergantung seberapa banyak pertanyaan yang dikemukakan pada problems of study. Kalau problems of study-nya ada 2, maka sub-chapter-nya 2. Isinya masing-masing sub-chapter adalah data dan analisis. Jadi Anda merangkai analisis dari data satu dengan data yang lain untuk menjawab pertanyaan atau membahas persoalan yang dikemukakan di problems of study. Gampang kan? Yang terakhir chapter 4 adalah conclusion. Jadi tidak perlu terlalu panjang. Yang penting adalah the important points from the analysis. Ringkasan dari poin-poin penting dari subbab yang Anda tulis di chapter 3. Jadi secara ringkas, chapter 4 akan terlihat bagaimana Anda menjawab problems of study yang Anda kemukakan di chapter 1. Yang terakhir, last but not least, bibliografi harus ditulis secara konsisten dengan urutan alfabetik dan referensinya harus yang terkini, ya paling tidak the last 10 years, ya 10 tahun terakhir. Menulis secara konsisten nama belakang, koma, kemudian nama depan disingkat, kemudian angka tahun dalam kurung atau tidak memakai kurung harus konsisten. Kemudian kalau dari jurnal artikel, perhatikan judul artikelnya, kemudian jurnalnya, nama jurnalnya. Nama jurnalnya dicetak mirip. 48 ini adalah volumenya, 5 ini adalah isunya, terbitannya, nomornya. Ini halamannya 479 sampai 99. Kemudian ada DOI number. Sehingga orang ketika membaca ini bisa langsung mengklik DOI number-nya dan menuju pada artikel yang dimaksud. Kalau dari buku, kita tulis nama belakangnya, kemudian nama depannya disingkat, kemudian ditulis angka tahun terbitannya, judul, kemudian penerbitnya. Seperti itu. Baik, selamat mempersiapkan ujian skripsi. Sukses ya, terima kasih.